Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Putri dan Kak Vina senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, apakah semuanya sudah doa pagi? Kak Vina udah? Sudah dong Kak Putri. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah dong. Aku juga sudah, semoga adik-adik semua juga sudah ya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mau memulai ibadah impa kita hari ini, kita mau saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 26, baitnya yang pertama, Anak-anak Mari Nyanyi. Adik-adik yang kekasih, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami sudah dibangunkan, dan saat ini kami siap untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini dapat berjalan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berikanlah kami roh yang penurut, roh yang taat, untuk mau dengar-dengaran dan bersikap yang baik selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Amin. Nah adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku catatannya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Ulangan 30 ayat 1-6 yang dibawakan oleh teman kita Sifra Hana Putri Barman Lucy dari Banjarnegara. Nah, tema pembelajaran kita hari ini adalah ya dengan segenap hatiku dan jiwaku. Sebelum itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 141 bait yang pertama. Kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca, kita mendengarkan, dan kita merenungkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik ya, dan kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Kak Vina ajak adik-adik untuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak yang kekasih, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk masih dapat beribadah pada hari Minggu ini. Kami juga telah memuji-Mu dengan kidung puji-pujian yang indah. Sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati kakak maupun bunda yang akan membawakan firman-Mu. Berkati kami juga ya Bapak, agar kami tidak hanya dapat mendengarkan firman-Mu, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Salam, selamat hari Minggu adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Adik-adik, sebelum Bunda bercerita, adik-adik duduk yang manis. Dengarkan baik-baik ya. Pembacaan firman Tuhan minggu ini terambil dari kitab Ulangan 30 ayatnya ke-1 sampai ke-6 yang akan dibacakan Kak Siprahana Putri Batman Lucy dari Bajem Negara. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mau mendengar bacaan kita minggu ini dengan baik. Nah, sekarang Bunda mau bercerita, adik-adik dengarkan Bunda ya. Duduk manis, pasang telinganya yang baik ya. Judul cerita firman hari ini, Aku Anak yang Taat. Ada seorang anak nih adik-adik, namanya Desi. Nah, Desi ini anak yang taat. Dia selalu dengar-dengaran kata mama dan papanya. Bangun tidur disuruh mamanya untuk berdoa, dan setelah berdoa dia disuruh mamanya untuk mandi pagi. Desi selalu patuh. Desi nggak malas-malasan adik-adik. Mamanya menyuruh untuk menunggu sarapan yang mama sedang siapkan. Desi juga taat. Desi duduk manis di kursinya, siap untuk makan pagi dan minum susu. Minum susu untuk apa ya adik-adik? Iya, untuk pertumbuhan dan perkembangan adik-adik, biar sehat dan kuat. Ketika masih main, tapi waktunya sudah tidur siang, Desi beresin mainannya dan Desi langsung menuju kamar untuk tidur siang. Ketika pulang sekolah, Desi menaruh tas di tempatnya. Nah, sikap Desi ini baik gak adik-adik? Iya, sikap ini baik. Karena mau taat kepada orang tua, mau denger-dengeran kata orang tua, atau papa mama di rumah. Nah, kira-kira kalau papa mama tidak ada di rumah, adik-adik tetap harus taat gak ya? Iya, tetap harus taat. Walaupun orang tua tidak melihat tingkah laku adik-adik di rumah, adik-adik harus bersikap baik, tetap patuh, yang jadi perintah orang tua ya. Nah, sikap Desi itu juga sikap yang menyenangkan hati orang tuanya. Ketika orang tuanya senang dengan sikap baik anak-anaknya, pasti orang tua juga akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Misalnya, ketika Desi ulang tahun, Desi mendapatkan kado yang diimpikan oleh Desi, yaitu sepeda. Karena Desi sudah taat kepada orang tuanya,
sikap Desi bisa adik-adik contoh dalam tingkah laku adik-adik setiap hari ya. Nah, seperti waktu dulu ketika Bapak Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, Bapak Musa ini taat akan perintah Tuhan. Bapak Musa selalu mentaati perintah Tuhan dalam menuntun bangsa Israel dalam perjalanannya ke Kanaan yang menempuh puluhan tahun untuk sampai ke Kanaan. Nah, dalam perjalanan yang panjang, Bapak Musa bertambah tua adik-adik. Jadi, Bapak Musa tidak mungkin terus memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Karena itu, Bapak Musa memberikan peringatan dan nasihat kepada bangsanya untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kenapa Bapak Musa memberi nasihat dan peringatan kepada bangsa Israel? Karena Bapak Musa melihat pengalaman yang dulu-dulu kalau bangsa Israel ini pernah tidak taat akan perintah Tuhan adik-adik. Karena itu, Bapak Musa terus memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsanya agar tetap menjadi umat pilihan Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi adik-adik, siapa yang mau disayang Tuhan? Kalau mau disayang Tuhan, adik-adik harus jadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan kebaikan dalam hidup adik-adik. Dalam hal apa saja ya Bunda? Dalam hal berdoa, beribadah, memuji nama Tuhan, taat kepada orang tua di rumah, taat mengikuti ibadah yang sekarang online karena pandemi, taat ketika di sekolah, dan lain-lainnya adik-adik. Jika kita mau menjadi anak-anak yang baik, pasti Tuhan akan memberikan berkat bagi kita semua. Nah, untuk aktivitas kita adik-adik bisa mewarnai di rumah ya. Gambar apa saja yang adik-adik punya, yang adik-adik bisa warnain. Terima kasih adik-adik. Nah, demikian cerita Bunda hari ini adik-adik. Bunda mau adik-adik semua melakukan hal yang baik seperti cerita firman Tuhan hari ini. Jadilah anak yang taat kepada Tuhan. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini ya. Nah, adik-adik ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan adik-adik semua. Adik-adik bisa minta tolong siapa aja Kak Pina? Bisa minta tolong Papa, Kak Putri. Iya, bisa minta tolong Mama juga ya, untuk menyiapkan bahan-bahannya semua. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 269, bait 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus.
yang kekasih, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Nah, adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Tuhan berkati kami agar kami bisa menjalankan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita untuk menjalankan pendidikan mereka, sekolah mereka walaupun masih melalui daring. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami, orang tua kami, teman-teman, dan semua orang terkasih di sekitar kami. Kiranya Tuhan melindungi kami dengan memberikan kami agar kami tetap sehat dan kuat selama masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka di usia yang baru, sehingga setiap langkah kehidupan mereka bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita mau memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298 baitnya yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Bisa dititipkan oleh papa dan mama supaya bisa dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari adik-adik semua bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289 bait yang pertama. Nah, adik-adik yang kekasih, kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Vina mau ajak adik-adik untuk berdoa persembahan dan berkat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak yang kekasih, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Kiranya Tuhan berkenan kepada puji-pujian dan juga persembahan yang telah kami berikan. Dan kiranya firman yang sudah dapat kami dengar dari kakak dan bunda tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Inilah doa dan sembahyang kami, Yesus, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus. Adik-adik, Kak Vina juga, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Dimulai dari Kak Vina. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.